Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Namaku Dirga, usia 30 lebih sedikit, dan mungkin bisa dibilang hidupku berputar di antara bau solar, suara alat berat, dan debu proyek. Dulu aku cuma pekerja lapangan biasa di sebuah proyek besar, pembangunan jalur pelebaran tol Cipularang. Tapi setelah apa yang terjadi, setiap kali aku dengar suara alat berat menyala, jantungku otomatis berdegup lebih cepat. Kayak ada trauma yang gak bisa hilang, meskipun waktu sudah berlalu jauh. Aku masih ingat betul, hari pertama aku tiba di sana. Langit Cipularang sedang mendung, kabut tipis menggantung, tepat di pinggir-pinggir jurang yang biasanya bikin jalan ini dikenal angker. Banyak orang bilang jalur ini memang penuh misteri, tapi aku saat itu cuma ketawa. Halah, paling karena sering kecelakaan aja, pikirku. Tapi ternyata bukan cuma itu. Baru 2 jam di lokasi proyek, aku sudah ngerasa ada keanehan. Mesin vibro tiba-tiba mati sendiri pas mau dipakai uji tanah, padahal baru diservis 2 hari. Lalu operatornya sampai ngedumel terus. Lah kok ngambek sih mesin? Wes tak cek oli, solar, aki, kabeh. Lah kok ngambek sih mesinnya? Sudah aku cek oli, solar, aki, semuanya. Aku cuma nengok sambil senyum simpul. Namanya juga mesin, man. Kadang ya begitu. Tapi nada ucapannya bikin aku mikir. Operator itu, Bala namanya, orangnya santai dan jarang panik. Tapi Harrietsu, mukanya pucat, aneh. Enggak, iki aneh tenan, katanya sambil mengusap tengkuknya. Hari itu belum ada apa-apa selain mesin mogok dan suara-suara gesekan dari arah hutan. Tapi perasaan aneh itu sudah mulai muncul. Rasanya kayak ada yang memperhatikan dari kejauhan. Sore harinya, kami mulai tes alat berat lainnya. Lampu sorot dipasang supaya pekerjaan malam bisa berjalan lancar. Tapi masalah berikutnya muncul. Lampu sorot nyalanya ngedip-ngedip kayak mau mati. Colokannya kurang masuk kali, kataku. Udah dicek? Jawab teknisi dengan wajah kesal. Ini kayak ada yang narik arusnya dari bawah. Aku bingung. Dari bawah? Maksud lo gimana? Dia geleng. Gak tahu, kayak ada yang ganggu. Sementara itu, angin tiba-tiba berhenti. Benar-benar berhenti. Biasanya, daerah Cipularang itu dingin dan berangin. Tapi sawore itu udara terasa mati, sunyi. Hening siolila, ada sesuatu yang menahan. Aku nyeletuk, kayak lagi dipantau sesuatu, ya. Temanku Riko langsung nepuk pundaku. Jangan ngomong sembarangan, gak? Tempat kayak gini gak boleh main ucap. Aku ketawa, tapi ketawaku kering. Karena dalam hati, aku juga ngerasa hal yang sama. Malam pertama berlalu cukup aneh, tapi bukan yang menakutkan. Aku cuma mendengar beberapa suara seperti orang bergumam dari arah bukit belakang barat. Aku kira itu suara pekerja yang ngobrol di luar. Jadi aku cuek dan tidur. Tapi besok paginya, aku sadar suara itu bukan suara manusia biasa. Hari kedua, pekerjaan dimulai lebih cepat. Mandor kami, Pak Harto, orangnya keras tapi bijak. Rambutnya sudah memutih sebagian, tapi sorot matanya tajam, kayak selalu memperhatikan segala hal. Beresin sektor barat dulu, katanya, sebelum pindah ke area timur. Kenapa nggak mulai dari timur dulu, Pak? Lebih rata juga di situ, tanya Sarman, operator ekskavator yang dari awal udah sok penasaran. Pak Harto berhenti sebentar, lalu menjawab pendek. Nggak usah banyak, tanya. Ikuti saja. Biasanya dia nggak sesingkat itu kalau ditanya soal teknis. Tapi kali ini dia kayak menahan sesuatu. Kami menjalankan tugas seperti biasa. Sarman dengan ekskavatornya, aku dan Tumontman dengan alat ukur dan survei. Cuaca tiba-tiba berubah mendung lagi. Padahal pagi tadi cerah. Dan di tengah kerja, suara aneh mulai terdengar lagi.
Suara seperti orang berteriak, pelan, sangat pelan, seperti datang dari bawah tanah. Aku berhenti bekerja dan menatap tanah itu lama. Tadi kalian dengar suara apa? Tanyaku. Rico menyahut, kayak suara angin gak? Tapi kayak suara orang, gumam Jalu. Aku mengangguk. Iya, kayak orang minta tolong. Kami saling tatap, namun akhirnya bekerja lagi. Karena kalau berhenti terlalu lama bisa dimarahin mandor. Keanehan makin sering terjadi. Mesin bulldozer tiba-tiba melaju sendiri. Meski operator belum masuk, kayak ada yang narik tuas gasnya dari dalam. Untung operatornya cepat lompat masuk dan matikan mesin. Sampai akhirnya kejadian paling bikin merinding terjadi waktu malam ketiga setelah aku datang. Kami sedang kumpul di barak, ngobrol engelorengdel, ketika Sarman tiba-tiba masuk dengan wajah pucat banget. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Gue diganggu, katanya sambil ngos-ngosan. Aku langsung berdiri. Hah, diganggu apaan? Dia menelan ludah susah payah. Ada kepala nongol dari tanah. Matanya merah, senyum. Tapi aneh banget, bukan manusia. Satu barak langsung hening. Beberapa detik kemudian, suara tawa kecil terdengar dari salah satu sudut. Ternyata Bala yang ketawa. Ah, lu ngibul? Kepala nongol dari tanah? Gila aja, katanya. Yang lain ikut tertawa. Tapi aku nggak. Ada sesuatu dari cara Sarman bicara yang bikin aku yakin dia nggak bohong. Matanya kosong, tangannya gemetar. Dan dia bau tanah, seperti habis jatuh di kuburan. Ada yang manggil nama gue, lanjutnya lirih. Dia bilang, Sarman, merin kene. Ayo mudohun, kemari, turunlah. Aku merinding. Lu liatnya di mana? Tanyaku. Di sektor timur, jawabnya cepat. Di gundukan tanah yang besar itu. Semua orang langsung diam, karena sektor timur memang dikenal paling aneh. Tanahnya lembek tapi keras. Lampu selalu mati kalau mengarah ke sana. Dan setiap malam, anginnya seperti berputar-putar di satu titik. Besoknya, kami mulai kerja lebih pagi dari biasanya. Sam terlihat masih takut, tapi dia memaksa tetap bekerja. Karena kalau bolos, bisa dipotong gaji. Aku dan Rico ditugaskan memeriksa tanah di sektor utara. Tapi mata Komi, entah kenapa, terus melirik ke arah sektor timur yang jauh di belakang tenda proyek. Sore menjelang malam, ketika langit sudah mulai orange keabu-abuan, aku melihat sesuatu bergerak di tanah sektor timur. Aku berhenti mengukur. Rick, lu lihat nggak? Rico ngangkat kepala. Apa? Tanah di sana bergerak, jawabku sambil menunjuk. Ia memicingkan mata. Ah, nggak ada apa-apa. Aku menghela napas. Tadi jelas banget, sumpah. Beberapa menit kemudian, tanah itu bergerak lagi. Kali ini Rico juga lihat. Wajarlah, mungkin ular besar. Katanya mencoba menormalisasi situasi, tapi tanah itu nggak bergerak seperti ular lewat. Bukan gelombang kecil, tapi seperti ada sesuatu di bawah tanah yang mendorong dari dalam. Seolah ada yang berusaha keluar. Aku dan Rico saling tatap. Jangan bilang, itu yang diceritain Sarman semalam, kataku. Rico nggak jawab, dia nenangin diri dengan menarik napas panjang. Sampai akhirnya, kejadian yang membuat semua pekerja percaya bahwa ada sesuatu yang salah benar-benar terjadi pada malam itu. Jam hampir menunjukkan pukul 9 malam. Kami sedang bersiap tidur di barak ketika terdengar suara teriakan dari arah luar. Teriakan panjang, parau, dan terdengar seperti seseorang dicekik. Kami semua keluar barak dan mencari sumber suara itu. Sarman berlari dari arah sektor timur, tanpa helm, tanpa lampu, tanpa apapun. Wajahnya panik luar biasa. Bantuin, ada yang keluar dari tanah, teriaknya sambil menunjuk ke arah gelap. Kami cepat-cepat mengambil senter. Aku berada paling depan karena lumayan dekat dengan sektor itu. Dan waktu aku mengarahkan senter, aku melihatnya tanah benar-benar bergerak. Tidak seperti gempa, tidak seperti hewan lewat, tapi seperti seseorang merangkak dari bawah. Dorongan tanahnya pelan, teratur, dan menyeramkan. Ada celah kecil terbuka, lalu sedikit demi sedikit, sesuatu yang mirip tangan muncul, tangan pucat, kotor, kukunya panjang dan kotor hitam. Urat-uratnya menonjol, seperti tangan mayat. Aku menelan ludah. Sarman menjerit lagi. Itu dia yang gue lihat, itu yang manggil gue. Tangan itu meraih udara.
seolah mencari pegangan, seolah memanggil siapapun yang melihat. Kami semua mundur. Beberapa langkah, ada yang jatuh terduduk, ada yang langsung lari balik ke barak. Aku cuma bisa berdiri terpaku. Tangan itu berhenti bergerak setelah beberapa detik. Lalu tanah kembali menutup perlahan, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi suara itu, suara lirih dari bawah tanah, masih terdengar. Metu kene, Rangapner. Aku, keluar sini, dengarkan aku. Rico menarik lenganku. Gak, udah, jangan lihat lagi. Kita pergi sekarang. Aku akhirnya ikut mundur. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu kejadian itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa kami bayangkan. Dan dari situlah, semua mimpi buruk mulai muncul satu persatu. Sejak kejadian tanah bergerak dan tangan pucat itu muncul dari bawah tanah, suasana proyek langsung berubah. Orang-orang yang biasanya ribut, bercanda, atau bertengkar kecil soal kerjaan, tiba-tiba jadi pendiam. Bahkan suara burung dari arah pepohonan pun seperti berkurang. Seolah seluruh kawasan proyek sepakat menjalani diam berkabung yang aneh. Paginya, setelah semua pekerja kumpul, Pak Harto datang dengan wajah lebih kusut dari biasanya. Rambutnya yang memutih sebagian terlihat lebih acak dan matanya cekung, seolah semalaman tidak tidur. Dia berdiri di depan kami, tangan memegang clipboard, tapi gripnya terlalu kuat. Sampai-sampai buku itu bergetar halus. Dengar baik-baik, katanya tanpa basa-basi. Kami langsung diam. Pak Harto bukan tipe orang yang suka ancaman atau drama. Kalau dia bicara seserius itu, pasti ada sesuatu yang berat. Dia menatap kami satu persatu, seperti sedang memastikan kami benar-benar memperhatikan kalian semua. Mulai hari ini, malam itu dilarang mendekati sektor timur. Jangan mendekat. Bahkan kalau cuma mau buang air atau ngerokok, jangan ke arah sana. Orang-orang langsung saling bertatapan. Sebagian bingung, sebagian lagi pucat mengingat kejadian kemarin malam. Lalu Pak Harto melanjutkan dengan nada lebih tegas. Jangan lihat kegundukan tanah. Jangan sentuh tanahnya. Jangan dekat-dekat lampu sorot yang mengarah ke sana. Dan kalau kalian mendengar apapun, suara apapun, apalagi suara orang minta tolong. Dia berhenti sejenak. Napasnya tersengal. Baik, aku menelan ludah. Pak, kemarin itu APA Pak yang bertanya, kali ini Jalu. Suaranya kecil, hampir seperti berbisik. Entah dia takut atau cuma tidak ingin memancing sesuatu yang tidak seharusnya disebut. Pak Harto menatap Jalu lama. Tatapannya bukan tatapan marah atau kesal, tapi tatapan orang yang sedang mempertimbangkan apakah perlu mengatakan sesuatu yang berbahaya. Akhirnya dia berkata pelan, karena yang kalian dengar itu bukan manusia. Beberapa pekerja langsung menggerutu. Sebagian lagi mencoba menertawakan ucapan itu, walau terdengar jelas kalau mereka dipaksa. Tapi kebanyakan diam, termasuk aku. Sarman yang sejak kejadian kemarin malam tidak lepas dari wajah takut, menunduk tanpa berani komentar. Mungkin pernyataan itu membenarkan semua yang dia lihat semalam. Rico menoleh ke aku dan berbisik, "Gah, serius ini? Mandor gak pernah kayak gini sebelumnya." Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saat bubar, sebagian orang langsung kembali ke kerjaan, tapi aku memperhatikan Pak Harto lebih lama. Dia berdiri sendirian, memandang ke arah sektor timur seolah ada sesuatu di sana yang hanya dia yang tahu. Aku mendekat perlahan. "Pak, kemarin itu apa ada yang hilang lagi?" Pak Harto tersentak ketika mendengar suaraku. "Dirga, kamu dengerin saya. Jangan banyak tanya. Ini demi keselamatan kamu juga." "Tapi Pak," dia mengangkat tangan, memberi tanda untuk diam. "Dirga, dengar. Ada hal-hal yang kalau kamu tahu, hidup kamu gak bakal tenang lagi. Saya cuma mau satu. Jangan dekati sektor timur malam-malam." Nada suaranya kali ini bukan perintah. Lebih seperti permohonan dari seseorang yang mencoba melindungi orang lain. Aku akhirnya hanya mengangguk. Hari itu berjalan seperti biasa. Tapi suasana hati kami tidak biasa. Kami kerja dalam diam. Tidak ada lagi guyonan iseng atau cerita receh di sela-sela pekerjaan. Setiap kali ada suara tanah retak, kami refleks menoleh. Bahkan suara burung tiba-tiba terbang pun membuat beberapa orang terhenyak. Menjelang sore, angin kembali mati seperti sebelumnya. Udara berhenti bergerak, membuat keringat yang mengalir di tengkuk terasa dingin. Aku sedang mencatat hasil pengukuran ketika salah satu teknisi listrik
Yanto memanggilku. "Gak, sini bentar." Aku berjalan ke arahnya. "Kenapa?" "Ini kabel lampu sorot ke arah timur." Selalu, entah kenapa, dia menunjuk pada panel kecil yang berkali-kali menyala merah. Padahal semua area lain normal. Aku mencoba membantu memegang lampu sorot dan mengarahkannya sedikit ke arah timur. Lebih ke gundukan tanah besar itu. Sesaat semuanya normal. Lampunya stabil. Tapi 5 detik kemudian, cahayanya berkedip-kedip. Lalu padam. "Astaga, jangan bilang kabelnya korslet," gumamku. Yanto menggerutu. "Ini udah aku tes 3 kali, Ga. Kabel nggak apa-apa. Ini kayak ada yang narik arusnya dari tanah." Aku merinding lagi. Konsep ada yang narik arus dari tanah itu absurd. Tapi entah kenapa, setelah kejadian tangan keluar dari tanah kemarin, aku tidak berani menyangkal kemungkinan itu. Aku menjauh dari lampu sorot itu. Udah, jangan diarahkan ke situ lagi. Kita nanti kena semprot mandor." Namun Yanto masih penasaran dan memutar saklar lagi. Lampu sorot menyala. Tapi baru beberapa detik, dari arah gundukan tanah terdengar suara. Bukan gemerisik, bukan angin, bukan hewan, tapi lirihan. Seperti seseorang sedang menyanyi dengan suara kecil. Nadanya datar, tidak jelas bahasa apa, dan semakin lama, semakin keras. Yanto menelan ludah. "Enggak, lu denger nggak?" Aku mengangguk pelan. Iya, suaranya kemudian berubah menjadi lirihan seseorang seperti meringis kesakitan. Tulung ono, aku, tolong aku." Kami langsung mematikan lampu sorot dan mundur menjauh. Tak lama setelah itu, Pak Harto muncul sambil memarahi dengan keras. "Siapa yang nyalain lampu sorot ke timur?" "Sudah saya bilang, apa? Jangan pernah arahkan ke sana." "Astaga Pak, tadi cuma cek kabel. Tidak ada pengecekan." "Tidak ada alasan." Suara Pak Harto bertambah keras. "Apa kalian mau semuanya mati?" Nada itu bukan marah biasa, tapi ketakutan. Kami meminta maaf dan pergi. Tapi aku bisa melihat tangan Pak Harto gemetar saat memukul panel listrik untuk mematikan seluruh arah lampu ke timur. Malam itu sunyi seperti sebelumnya. Tidak ada yang berani keluar barak kecuali untuk banner-banner penting. Riko sampai kencing di botol karena saking takutnya keluar. Sarman duduk di sudut barak, menutup telinga dengan hoodie sambil sesekali memperhatikan jendela. Aku berjalan ke arahnya. "Lo kenapa, man?" Dia menjawab pelan. "Suara itu makin jelas, Gak? Dari tadi sore sampai sekarang." "Aku yang minta tolong itu?" Dia mengangguk cepat. "Iya, tapi kadang suaranya berubah. Kadang kayak perempuan, kadang kayak anak kecil, kadang kayak dua-duanya tumpang tindih." "Aku merinding, apa lu dengar sekarang?" tanyaku. Dia menunjuk jendela. "Kebedakitan. Tapi Pak, jangan buka gordennya." Aku mendekat saat aku tempelkan telinga ke jendela yang terbuat dari triplex tebal. Awalnya hening, tapi setelah sekitar 10 detik, ada suara lirih. "Bukakno, buka ke." Aku edhem. "Bukakan, buka." Aku kedinginan. Suaranya seperti suara perempuan dewasa. Tapi ada suara lain di bawahnya. Seperti seorang anak kecil menirukan kata yang sama. Edhem. Aku langsung menjauh dari jendela sambil menahan napas. Astaga, Sarman menutup wajah dengan kedua tangannya. "Lu dengga kan?" "Gue nggak gila, Gak. Gue nggak gila." Aku memegang bahunya. "I am man. Giu dengga." Riko yang mendengarkan dari jarak 3 meter segera merapat. "Suara apa?" "Dari luar. Dari tanah." Sarman menggeleng. "Enggak tahu." Kayak dari 2 arah sekaligus. Kami bertiga saling berpandangan, menyadari satu hal. Larangan Pak Harto bukan sekedar larangan. Ada hal besar yang sedang disembunyikan. Tengah malam, angin berhembus sedikit, membuat tenda barak berderit. Banyak pekerja yang gak bisa tidur. Bahkan Bala yang biasanya ngorok keras pun cuma bolak-balik posisi tidur sambil mengumpat. Di sela-sela gelap itu, aku mendengar langkah kaki dari luar. Tidak lambat. Pelan, seolah orang berjalan sambil menyeret sesuatu. Aku kira itu Pak Harto sedang ronda, tapi suara langkah itu tidak menuju pintu barak, malah menuju arah sektor timur. Aku langsung gelisah. Siapa yang jalan malam-malam begini? Sarman langsung jongkok di sampingku dan berbisik. "Bukan orang, Gak. Denggat." Langkahnya berat di awal, tapi ringan di akhir. Riko menambahkan dengan suara kecil.
kayak orang yang kakinya cuma satu yang nempel tanah. Aku mengangkat selimut ke dada, menelan ludah. Langkah itu berhenti tepat di arah jendela kami. Lalu ada suara gesekan, seperti kuku menggaruk tripleks, perlahan, berulang. Krek, Sarman mulai menangis tanpa suara. Enggak, itu yang gue dengar semalam. Itu yang manggil-manggil. Aku menahan napas dan mencoba pura-pura tidak peduli, seperti pesan Pak Harto. Tapi kemudian suara lirih itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Matthew, lalu suara lain menyusul. Suara anak kecil. Main. Kami semua mendekap selimut kuat-kuat, tidak berani bergerak sampai suara itu menjauh. Esok pagi, aku mendengar sesuatu dari teknisi yang membuatku makin yakin bahwa apa yang terjadi bukan hal biasa. Semenjak 3 hari terakhir, gelombang listrik di sektor timur aneh. Gak, kata Yanto serius. Kayak ada interferensi, kayak ada energi lain yang nguras arus. Energi lain, kalimat itu membuat dadaku sesak. Satu hal yang jelas, Pak Harto menyembunyikan sesuatu. Dan bukan cuma hal kecil siang itu. Aku mendekati Pak Harto lagi. Pak, apa sebenarnya di sektor timur? Dia menatapku tajam, seperti mempertimbangkan apakah aku pantas tahu. Akhirnya dia berkata pelan, begitu pelan sampai terasa lebih menakutkan dari teriakan Dirga. Ada kuburan lama di sana, tapi bukan kuburan manusia biasa. Jantungku berdegup keras. Jadi itu sebenarnya apa, Pak? Dia menarik napas panjang. Sorot matanya kosong yang ada di tanah itu. Sudah tinggal di situ jauh sebelum proyek ini masuk, dan mereka tidak suka diganggu. Lalu ia menepuk pundakku pelan, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat serius. Kamu dan teman-teman, tolong tetap patuhi perintah saya. Jangan lihat, jangan dengar, jangan sentuh. Karena jika kamu menanggapi suara itu, mereka akan semakin dekat. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur, karena suara lirih dari tanah terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Malam itu, suasananya benar-benar nggak enak. Angin dari arah hutan kecil di sisi timur berhembus kencang, membawa bau tanah basah yang menyengat, kayak habis diguyur hujan. Padahal dari sore sampai malam, nggak ada setetes air pun yang jatuh. Langitnya cuma mendung menggantung, tapi anehnya nggak pernah hujan. Seolah ada sesuatu yang nahan langit buat nggak menumpahkan airnya. Biasanya, para pekerja masih suka ngobrol di mes sambil ngopi atau main remi sampai larut. Tapi malam itu, semua orang memilih cepat masuk kamar. Kami yang tinggal satu barak berempat, aku, Riko, Jalu, dan Sarman pun merasakan suasana yang ganjil. Semenjak kejadian tanah bergerak tempo hari, semua orang makin pendiam. Yang biasanya suka bercanda pun jadi serba waspada. Tapi yang paling berubah adalah Sarman. Dari siang tadi dia udah kelihatan gak fokus. Berkali-kali dia melirik ke sektor timur sambil ngucek matanya, kayak ada yang ngikutin. Dia bahkan sampai bilang ke aku, "Gak, aku kayak dideloki, Rek." Dilihat seseorang. Aku sempat ketawa kecil, tapi Sarman gak ikut ketawa. Mukanya pucat beneran, bahkan lebih pucat dari hari-hari sebelumnya. Bukan cuma pucat capek, tapi pucat takut. Aku baru sadar kalau tangannya gemetaran waktu dia ngopi. Dan yang bikin aku makin kepikiran, dia ngomong, "Tadi siang aku lihat tanah itu gerak lagi. Gak, kayak ada yang narik dari bawah." Jadi wajar aja kalau malam itu aku langsung cemas waktu dia bilang mau keluar sendiri buat ngecek suara aneh yang katanya kedengeran dari sektor timur. Aku sempat cegah dia, "Man, janganlah, udah dibilang Pak Harto, jangan ke timur sendiri." Tapi dia cuma geleng dan jawab dengan suara lemah, "Kalau itu suara orang beneran minta tolong, gimana? Masa kita diam aja?" Setelah itu dia pergi dengan senter kepala dan jaket hitamnya. Biasanya dia cuma butuh 15 menit paling lama buat mantau area. Tapi malam itu, udah hampir 1 jam lebih dia nggak balik. Kami mulai panik. Riko yang pertama kali sadar. Dia bolak-balik keluar kamar buat ngecek halaman barak dan melihat apakah ada cahaya senternya dari jauh. Jalu yang biasanya cuek pun ikut gelisah, mondar-mandir kayak ayam kehilangan induk. Sementara aku sendiri gak bisa berhenti dengerin suara angin yang makin kencang dari sektor timur. Entah kenapa, rasanya angin itu bawa sesuatu, kayak bisikan. Aku, Riko, dan Jalu akhirnya sepakat buat nyusul Sarman. Kami bawa senter HP, 1 lampu emergency kecil,
dan 1 linggis buat jaga-jaga. Harusnya kami lapor Pak Harto, tapi mandor itu lagi inspeksi ke kantor proyek dan baru balik subuh. Mau nunggu, rasanya kelamaan. Apalagi waktu Jalu bilang, kita harus cari dia gak? Sarman gak mungkin ngilang gitu aja. Kami bertiga berjalan cepat menuju sektor timur. Semakin dekat, semakin terasa hawa dingin yang gak wajar menusuk sampai tulang. Ada suara gesekan halus dari pepohonan sekitar, seperti seseorang yang sedang berjalan pelan sambil menyeret sesuatu yang paling bikin merinding. Lampu sorot besar yang biasanya menerangi area proyek padam, mati total. Aku bahkan sempat nebok-nebok dalam hati. Ini mesin genset mati, atau ada sesuatu yang sengaja memadamkannya. Langkah kami otomatis melambat. Gelapnya bukan gelap biasa, ini gelap pekat yang bahkan bikin kita cuma bisa lihat beberapa langkah ke depan. Cahaya senter HP kami seperti ditelan kegelapan, lebih cepat dari biasanya. Rasanya kayak ada kabut hitam yang mengambang rendah di sekitar kami. Saat kami sudah berada di dekat lokasi, aku tiba-tiba sadar ada yang salah. Tempatnya sangat hening, seolah semua suara menghilang. Bahkan serangga pun berhenti berbunyi. Terus terdengar suara lain. Pertama sangat pelan, seperti dari kejauhan. Suara serak, setengah berbisik, setengah memohon, "Tolong, saya di bawah." Aku dan Riko saling pandang. Suara itu datang dari arah gundukan tanah yang dilarang didekati oleh Pak Harto. Gundukan tanah itu jaraknya sekitar 30 meter dari tempat kami berdiri. Jalu langsung pucat, mulutnya gemetar. Gak, kok suaranya dari situ?" katanya. Suaranya nyaris hilang. Aku gak menjawab. Di dalam hati aku juga takut setengah mati. Tapi entah kenapa, kaki ini malah melangkah maju. Mungkin karena aku merasa suara itu familiar. Suara itu sangat mirip suara Sarman. Riko menarik lengan bajuku. "Dirga, jangan dekat-dekat. Itu bisa jadi bukan manusia." Aku menelan ludah. Tapi kalau itu Sarman beneran gimana? Kami terdiam sejenak. Tapi suara lirih itu datang lagi. "Tolong, kedinginan. Saya di bawah sini." Nada suaranya berubah lagi. Kali ini lebih jelas. Dan ya, aku yakin itu suara Sarman. Akhirnya dengan hati-hati kami mendekat. Tanah di sekitar gundukan itu basah. Tapi bukan basah karena hujan. Basahnya beda, seperti lumpur yang baru diaduk dengan sesuatu. Ada bau anyir, samar. Dan semakin kami dekat, semakin terasa berat langkah kaki. Seperti udara menekan tubuh kami. Aku mengangkat HP-ku, mengarahkannya ke tanah sambil menyalakan senter. Apa yang aku lihat bikin jantungku hampir berhenti. Dari sela-sela gundukan tanah itu, ada sesuatu yang keluar. Sebuah tangan manusia, pucat, penuh lumpur dan kuku-kukunya panjang tidak wajar. Seperti sudah membusuk tapi tetap. Karas, tangan itu bergerak pelan, meraba udara seolah mencari jalan keluar. Aku langsung mundur 2 langkah. Tanpa sadar, Riko spontan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya hampir jatuh. "Dirga, astagfirullah, itu manusia gak?" Jalu jatuh terduduk, tubuhnya goyah, tangan itu bergerak lagi, sedikit lebih kuat. Ada bunyi retakan pelan dari arah tanah, seperti akar-akar kecil yang patah. Ketika seseorang mendorong dari bawah, aku bisa melihat kain di pergelangan tangan itu. Warna oranye kusam, kain seragam operator ekskavator. Riko langsung teriak panik. "Gak, itu bajunya Sarman. Lihat, itu seragam operator." Begitu namanya disebut, tangan itu tiba-tiba mencengkeram tanah lebih keras. Jemarinya masuk ke tanah, menggali, mencakar, berusaha memanjat keluar. Tanah bergeser, gumpalan tanah terangkat seperti ada tubuh besar di bawah sana yang ingin naik. Aku gemetar, tenggorokanku kering. Sementara itu, suara lirih itu muncul lagi, kali ini tepat dari bawah kaki kami. "Dirga, tolong aku, tolong." Dan itu jelas suara Sarman. Jelas banget, identik. Tapi ada satu hal yang bikin aku merinding setengah mati. Suaranya nggak pas sama gerakan tangan itu. Seolah suara itu bukan berasal dari mulut yang sama dengan tangan yang sedang berusaha keluar. Rasanya seperti itu dihasilkan dari tempat lain, bukan dari tubuh di bawah tanah itu. Seperti ada sesuatu yang menirukan suara Sarman. Aku langsung terpaku. Nggak bisa,
gerak. Tapi detik berikutnya, tangan itu bergerak mendadak, sangat cepat, terlalu cepat untuk ukuran tangan manusia yang terkubur. Secepat kilat tangan itu mencakar udara, berusaha meraih kaki Jalu. Jalu berteriak histeris, jatuh ke belakang, dan hampir saja kakinya tersambar. Aku refleks menendang tanah itu, bukan karena berani, tapi karena panik. Tanah di gundukan itu menggembung seperti napas, naik dan turun, seolah ada sesuatu besar yang hidup di bawah. Aku dan Riko langsung ambil Jalu dan lari sekencang-kencangnya. Kami tidak melihat ke belakang, tidak peduli apa yang ada di sana. Kami hanya ingin sejauh mungkin dari tempat itu. Selama berlari, aku masih mendengar suara samar, seperti suara orang tercekik bercampur rintihan. Dirga, jangan tinggalin aku. Tapi aku tahu betul itu bukan Sarman. Itu sesuatu yang berusaha memancing kami. Kami tiba di barak dengan napas terengah-engah. Seluruh tubuh berkeringat dingin. Jalu masih gemetar sampai nggak bisa berdiri. Riko jatuh terduduk, matanya kosong menatap tanah. Aku sendiri masih syok. Bukan cuma karena tangan itu, tapi karena cara tangan itu bergerak. Tidak seperti manusia yang mencoba keluar dari kuburan. Lebih seperti tangan yang ingin menarik orang lain untuk ikut masuk. Tidak ada satupun dari kami yang tidur malam itu. Pagi harinya, kami langsung melapor ke pengawas proyek, tapi respon mereka malah sangat aneh. Mereka cuma saling pandang, bisik-bisik, lalu salah satu dari mereka berkata dengan santai, "Oh, Sarman? Dia sudah izin. Katanya pulang kampung mendadak." Aku langsung berdiri. "Pak, kami lihat seragamnya." Kami lihat tangannya keluar dari tanah. Dia, sudah, potong salah satu supervisor dengan nada tidak mau diganggu. Kami sudah konfirmasi. Dia pulang. Titik. Aku mengertakkan gigi. Riko menghentakku pelan, memberi isyarat supaya akut. Jalu masih pucat dan hanya bisa mengangguk lemah waktu ditanya. Setelah itu, para pengawas meminta semua pekerja kembali bekerja seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi kami bertiga tahu betul, itu bohong. Sarman tidak pulang. Sarman tidak kabur. Sarman tidak menghilang dengan sendirinya. Dia masih di sana, terkubur, dan mungkin bukan satu-satunya. Sejak hari itu, suasana proyek berubah drastis. Para pekerja lain sering mulai lihat bayangan putih berjalan di antara alat berat. Ada yang bilang lihat kepala mencuat dari tanah saat mereka sedang meratakan fondasi. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan dari dalam truk pengangkut batu. Dan yang paling parah, suara itu, suara yang memanggil-manggil nama kami bertiga. Suara yang kadang terdengar seperti Sarman, kadang seperti perempuan, kadang seperti anak kecil. Dan setiap malam, gundukan tanah terlarang itu seperti semakin bernyawa. Aku mulai sadar satu hal yang membuat bulu kudukku merinding setiap kali aku mengingatnya. Kalau Sarman benar dikubur hidup, pasti ada seseorang yang melakukannya. Dan jelas bukan orang biasa, karena tanah itu gundukan, itu bukan sekadar tanah biasa, itu tempat tumbal. Dan sepertinya Sarman hanyalah salah satu korban dari ritual gelap yang dilakukan untuk proyek ini. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku merasakan sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia dan aku mulai Kyoga, ada pihak yang sengaja menutupinya. Paginya, aku memutuskan satu hal. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di proyek tol ini. Walaupun itu berarti aku harus masuk lebih jauh ke dalam mimpi buruk yang sedang terjadi. Dan entah kenapa, di lubuk hati terdalam, aku tahu Sarman belum pergi. Dia masih di bawah sana, dan dia tidak sendirian. Malam itu aku sudah tidur-tidur ayam sejak jam 9. Sebenarnya bukan tidur beneran. Lebih tepatnya menunggu waktu yang pas buat keluar dari barak tanpa ketahuan. Setelah kejadian Sarman, aku tidak bisa berhenti mikir. Pagi itu pihak proyek bilang Sarman pulang kampung. Tapi wajah mereka jelas memperlihatkan kalau itu cuma kebohongan yang dibuat terburu-buru. Dan ketika seseorang berbohong dengan terburu-buru, artinya mereka sedang menutupi sesuatu yang sangat besar. Aku tidak tahu kenapa instingku bilang begitu, tapi perasaan itu makin menguat setiap kali aku lewat dekat sektor timur dan mencium bau tanah lembab yang aneh, bercampur bau besi karatan. Rasanya seperti ada yang membusuk jauh di bawah tanah. Jam 1 kurang 10,
Aku bangun pelan-pelan. Riko dan Jalu sudah terlelap. Tubuh mereka terbungkus selimut karena udara malam itu benar-benar dingin. Anginnya bukan angin biasa, dinginnya seperti dari tempat gelap dan lembab. Dinginnya menusuk, bukan menyejukkan. Aku pelan-pelan memakai jaket dan memasukkan senter kecil ke kantong. Setelah memastikan keadaan aman, aku keluar dari barak. Saat pintu berbunyi klek pelan, aku otomatis menahan napas. Takut banget kalau ada yang dengar, tapi ternyata semua masih tidur. Aku melangkah keluar pelan. Lampu-lampu halaman proyek sudah dimatikan sejak jam 12. Hanya tersisa beberapa lampu redup yang menerangi sedikit area depan barak. Sisanya gelap, gelap sekali. Langit mendung, tapi lagi-lagi nggak hujan. Hanya awan kelabu yang menggantung berat, seolah menunggu sesuatu. Aku berjalan menyusuri jalur yang biasanya dilewati alat berat. Tanahnya agak becek, tapi anehnya tidak basah oleh hujan lebih. Mirip tanah yang disiram sesuatu, entah apa. Mungkin aku cuma halu karena ketakutan, tapi rasanya tanah yang aku injak punya suhu lebih dingin dari biasanya. Jam di HP menunjukkan 01,07. Aku terus berjalan sampai mendekati area proyek utama. Di kejauhan, aku mendengar langkah kaki, suara gesekan seperti kain panjang yang terseret. Suara napas berat beberapa orang. Aku langsung merunduk refleks. Ada rombongan, banyak. Aku bersembunyi cepat di balik ban besar truk molen yang tidak dipakai malam itu. Dari tempat itu aku bisa melihat jelas rombongan orang berjalan beriringan menuju sektor timur. Jumlah mereka sekitar 7 hingga 9 orang. Semuanya memakai jubah hitam panjang dengan kain penutup kepala yang menutupi sebagian wajah. Mereka membawa obor kecil, sesajen, kemenyan, dan seekor ayam cemani. Ayam berwarna hitam pekat yang biasanya dipakai untuk ritual tertentu. Aku bergumam sangat pelan, hingga hampir tanpa suara. Astagfirullah, beneran ritual. Aku mencoba menenangkan diri, tapi mataku langsung melilit saat aku melihat siapa yang berjalan paling depan. Lelaki tua dari kantor pusat proyek. Bukan mandor, bukan pengawas, bukan pekerja. Orang ini jarang muncul. Biasanya hanya datang di hari tertentu untuk rapat tertutup di kantor kontainer. Dia punya wajah penuh keriput, rambut tipis memutih, dan mata sangat cekung seperti orang yang kurang tidur bertahun-tahun. Aku ingat namanya, Pak Rengga, salah satu orang penting dari pusat. Dan malam itu, dia berdiri paling depan, memegang tongkat kecil dari kayu gelap. Langkahnya pelan tapi pasti, seperti seseorang yang sudah hafal ritual ini sejak lama. Angin tiba-tiba berhenti, benar-benar berhenti. Tidak ada daun yang bergerak, tidak ada suara jangkrik, tidak ada apapun. Yang terdengar hanya suara ranting kecil patah di bawah kaki mereka. Melebu kabeh. Suara Pak Rengga terdengar rendah dalam bahasa Jawa halus yang membuat bulu kuduk berdiri. Artinya, masuk semua. Wong-wong gaweanmu wis ngenteni. Orang-orang hasil kerjamu sudah menunggu. Orang-orang berjubah mengangguk pelan. Rasa takutku makin menggila. Mereka berjalan ke arah gundukan tanah terlarang itu, tempat di mana tangan Sarman keluar. Ketika mereka sampai di sana, mereka berhenti, membentuk lingkaran. Pak Rengga berdiri tepat di tengah, menancapkan tongkat kayu itu ke tanah. Lalu dia membuka kedua tangan, dan aroma kemenyan mulai tercium. Aku tidak punya pengalaman dengan hal semacam ini, tapi aku tahu bau komeniendi. Tempat terbuka seperti itu tidak wajar, terlalu kuat, terlalu pekat. Bahkan jarak 15 meter dari tempatku bersembunyi saja sudah terasa seperti duduk persis di hadapannya. Salah satu orang berjubah mulai menggali gundukan tanah itu dengan sekop kecil. Setiap kali sekop itu menikam tanah, suara seperti erangan pelan terdengar. Aku tersentak. Itu jelas suara manusia, suara yang penuh kesakitan. Suara seperti orang yang sudah lama tidak bisa bernapas. Semakin dalam mereka menggali, semakin jelas suara itu. Erangan, batuk parau, helaan napas tercekik, dan suara cakaran. Cakaran dari bawah permukaan tanah. Salah satu orang berjubah berhenti, menggali karena gemetar. Suaranya patah. "Pak, ini masih hidup." Aku langsung ingin muntah. Siluet tubuhku hampir keluar dari balik ban saking syoknya. Tubuh siapa? Siapa yang masih hidup di sana? Apa mereka benar-benar mengubur orang hidup-hidup sebagai tumbal proyek? Pak Rengga tidak menoleh, hanya mengangkat tangannya sedikit dan berkata datar, "Sing urip ben mati, sing mati ben urip, yang hidup biarlah mati."
Yang mati biarlah bangkit. Aku langsung gemetar mendengar itu. Rasanya seperti mendengar kalimat dari dunia lain. Gundukan tanah itu akhirnya terbuka cukup lebar. Bau busuk tiba-tiba menyembur keras, jauh lebih busuk dari bangkai hewan. Baunya menyengat seperti campuran darah, basi, tanah becek, dan sesuatu yang membusuk tapi masih hangat. Aku refleks menutup hidung, tapi tetap saja baunya menusuk sampai ke kepala. Orang-orang berjubah itu menunduk, lalu satu persatu meletakkan sesajen. Bunga-bunga kering, kendi berisi cairan hitam, dan potongan kain putih yang sudah bernoda merah. Lalu, ayam hitam itu disembelih di tepian lubang. Suara kokok kecil terdengar saat darahnya menetes, dan tanah di sekitarnya langsung seperti menyerap darah itu dengan cepat. Bukan seperti tanah biasa, lebih seperti tanah itu memang sedang lapar. Dan kemudian, suara itu terdengar, bukan erangan biasa, tapi suara manusia dari dalam tanah. Seolah beberapa orang berbicara bersamaan dengan suara serak dan pecah. Beri kami gantinya. Rongga dadaku terasa membeku. Aku hampir ingin kabur, tapi kakiku seperti disemen. Tubuhku bergetar seakan tulang-tulangku kehilangan panas. Salah satu orang berjubah mendekat ke Pak Rengga dan bertanya dengan suara pelan. "Pak, ini yang terakhir." Pak Rengga menggeleng pelan. "Durung." "Belum." Dia menatap lubang itu lama sekali. Lalu dia menatap rombongan orang berjubah di sekitarnya. Sing terakhir bakal teka Dio. Yang terakhir akan datang dengan sendirinya. Semua terdiam, dan di momen itu aku bersumpah, aku merasakannya tatapan kosong Pak Rengga perlahan bergerak, tepat ke arahku, ke arah truk molen, tempat aku sembunyi. Aku merasakan jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Gak mungkin dia bisa lihat aku. Aku sembunyi di belakang ban truk, di antara bayangan besar. Aku tidak bersuara, tidak bergerak, napas saja aku tahan, tapi aku tahu betul dia melihatku. Mata cekung itu seperti menusuk kegelapan. "Wis teka," katanya, pelan. "Sudah datang." Orang-orang berjubah langsung menoleh ke arah yang sama. Ke arahku, darahku langsung hilang dari wajahku. Semua ototku lumpuh. Jari-jari tanganku mati rasa. Suara di kepalaku teriak lari, lari, lari. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Salah satu orang berjubah mengangkat lentera dan mengarahkannya ke arahku. Cahaya kuning pucat itu semakin dekat, semakin terang, menyapu sela-sela ban truk molen. "Ana Wong," gumam salah satu dari mereka. "Ada orang." Cahaya itu akhirnya mengenai bagian kakiku. Hanya sedikit tapi cukup untuk memperlihatkan bahwa ada sosok manusia yang bersembunyi. "Ana Wong, Pak," teriaknya lagi. Kali ini panik. Tubuhku refleks tersentak, dan itu membuat semuanya kacau. "Ajo lungo," suara menggelegar dari dalam tanah terdengar keras. Bukan dari tenggorokan manusia, bukan dari satu suara, tapi dari puluhan suara tumpang tindih yang keluar bersamaan. Seketika orang-orang berjubah mundur panik. Bahkan Pak Rengga terlihat kaget. Tanah di gundukan itu bergemuruh. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku lari saking keng-kengnya. Tanpa pikir, teriakan mereka membentur malam. "TANGG, jangan biarkan dia kabur." Aku tidak menoleh, tidak peduli arah, tidak peduli kaki tersandung apa. Yang aku tahu hanyalah, aku harus keluar dari sana. Aku harus kembali ke barak. Kalau aku jatuh, kalau aku berhenti, kalau aku menoleh, aku mungkin tidak akan pulang hidup-hidup. Suara langkah kaki mereka mengejar, suara kain panjang menyapu tanah. Suara sesuatu dari dalam tanah kembali memanggil-manggil namaku dengan suara putus-putus. "Dir, ga, oh Lunggo, tinggal, kene, ayo tinggallah di sini." Aku hampir terhuyung saat mendengar itu. Itu suara Sarman. Itu jelas suara Sarman. Tapi campurannya berbeda. Terlalu banyak suara, terlalu berat. Seperti suara beberapa orang berbicara dari tenggorokan yang sama. Aku hampir jatuh. Hampir. Sampai akhirnya, aku melihat cahaya dari arah barak. Aku lari sekeras yang bisa dilakukan tubuhku, dan menabrak pintu barak, sampai terbuka Riko langsung. Bangun dari tidurnya. "Dirga!" teriaknya. Aku tidak bisa jawab. Nafasku kacau. Aku jatuh ke lantai. Tubuhku gemetar hebat. Keringat dingin membanjiri punggungku. Jalu ikut bangun, dan langsung menghampiri. "Ga? Opo koe? Kenapa, Ga?" "Pia, kamu kenapa?"
Enggak, aku tidak bisa bicara selama beberapa menit. Hanya bisa ngegenggam lengan Riko kuat sambil berusaha bernapas. Dan ketika akhirnya aku bisa bicara, bibirku hanya mampu mengucapkan satu kalimat pelan. Yang terakhir, itu aku. Riko dan Jalu langsung pucat seketika. Dan malam itu, aku tahu satu hal. Aku bukan cuma melihat ritual. Aku sedang diburu. Dan proyek tol itu menginginkan aku sebagai tumbal berikutnya. Pagi itu udara di barak pekerja terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari bahkan belum naik tinggi. Tapi keringat dingin sudah mengalir di punggungku. Aku tidak tidur semalaman. Bayangan ritual tengah malam yang kulihat terus menghantui. Bau tanah busuk masih seperti menempel di hidungku. Dan yang paling membuat dada terasa sesak, tatapan si pemimpin ritual yang tiba-tiba mengarah tepat ke tempatku bersembunyi. Tatapan itu seperti mengiris jantungku. Aku butuh jawaban. Aku butuh seseorang yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan satu-satunya orang yang mungkin tahu adalah mandor kami, Pak Harto. Aku menemukannya duduk sendirian di dekat pos logistik, sedang meniup kopi panas. Wajahnya tampak kusut seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Begitu aku mendekat, dia mengernyit. Mungkin heran kenapa pagi aku mencari dia, Pak. Suaraku hampir tidak keluar. Dia menatapku. Kenapa, Dirga? Kamu pucat begitu? Sakit? Aku menarik napas panjang, mencoba mengatur keberanian yang tersisa. Pak, proyek ini pakai tumbal ya? Cangkir di tangan Pak Harto bergetar halus, sampai kopi di dalamnya tumpah, sedikit mengenai punggung tangannya. Tapi dia tidak bereaksi, tidak menarik tangannya, seperti tubuhnya mendadak kaku. Dia menelan ludah, lalu berbicara pelan, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Dirga, kamu lihat apa semalam? Aku menutup mata sebentar, mencoba menahan rasa ingin muntah. Semuanya, Pak, nadaku pecah. Aku lihat orang-orang pakai jubah hitam. Aku lihat mereka gali gundukan tanah itu. Aku dengar suara orang dari bawah, Pak, suara manusia yang mereka kubur hidup. Kopinya banner-banner jatuh dari tangannya sekarang, kena lantai semen, pecah memantul. Tapi tak satu pun dari kami bergerak mengambilnya. Suasana tiba-tiba hening. Hanya suara angin pagi yang meniup plastik-plastik bekas bahan bangunan. Pak Harto mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seperti menyerah total. Astagfirullah, kenapa kamu sampai lihat itu, Dirga? Karena aku penasaran, Pak. Karena dari awal proyek ini sudah aneh. Suara-suara orang minta tolong. Mesin mati sendiri. Sarman hilang! Aku menatap Pak Harto dengan mata memerah. Saya butuh kebenaran, Pak. Tolong. Dia akhirnya menghela napas panjang, sangat panjang. Seakan ingin mengeluarkan seluruh ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Lalu, dia berkata lirih, apa yang kamu lihat semalam, itu bukan hal yang boleh kamu lihat, Dirga. Bahkan saya pun menyesal, pernah tahu. Aku menelan ludah, siap mendengar hal yang mungkin akan kubenci seumur hidup. Pak Harto mulai bercerita. Suaranya bergetar seperti orang tua yang sudah menyerah pada nasib. Proyek ini milik kontraktor yang memakai pesugihan jenis pengikat tanah, pesugihan yang dipakai untuk proyek besar. Proyek yang jalurnya melintasi tanah keras atau wilayah-wilayah yang dianggap angker. Aku merinding mendengarnya. Pengikat tanah? Maksudnya apa, Pak? Dia menggeleng lalu menit tajam supaya proyek tidak gagal, supaya tanah tidak terus longsor, supaya beton tidak retak, supaya alat berat tidak rusak setiap hari. Intinya, supaya proyek tetap berjalan. Aku tercekat. Jadi, tumbal itu untuk bikin tanah patuh. Pak Harto mengangguk pelan. Iya, dan setiap titik yang dianggap keras atau menolak harus diberi satu tumbal manusia. Aku spontan mundur satu langkah. Dadaku panas, kepalaku berputar. Pak, ini gila, ini kejam. Manusia dikorbankan cuma buat proyek, Pak. Harto menatapku, mukanya penuh penyesalan. Saya tahu, Dirga, saya tahu. Tapi saya sudah terlalu lama terikat di proyek ini. Saya tidak bisa keluar begitu saja. Aku menggeleng, tidak percaya. Lalu Sarman, dia ditumbalkan. Yah, Pak Harto menutup mata sejenak. Sarman, bukan yang pertama. Suasana langsung membeku. Aku seperti kehilangan tenaga di kaki. Maksud, Pak, sudah banyak. Dia mengangguk, perlahan, seperti berat sekali mengakuinya. Setiap 3-4 bulan, selalu ada satu nama
kadang pekerja kontrak, kadang buruh harian yang datang tanpa identitas jelas. Mereka memilih orang-orang yang kalau hilang tidak akan dicari siapa-siapa. Aku menahan napas. Tubuhku bergetar sendiri tanpa bisa dikendalikan. Tapi Sarman bukan orang tidak dikenal, Pak. Dia punya keluarga. Dia bukan tipe yang kabur. Pak Harto memejamkan mata, menunduk. Dan saya tidak bisa menghentikannya. Waktu saya coba protes, saya juga diancam. Aku memandangnya lama. Dikancani wang-wang jubah ireng kui, Pak. Tanyaku spontan tanpa sadar. Sedikit campuran bahasa Jawa keluar. Pak Harto menatapku kaget. Kamu ngerti bahasa Jawa? Dirga, sedikit, Pak. Tapi bukan itu intinya. Aku memukul meja kecil di sampingku karena saking kesalnya. Jadi selama ini, semuanya sudah direncanakan. Bahkan alasan kenapa sektor timur selalu dilarang didekati malam-malam. Karena memang ada yang dikubur di sana. Pak Harto mengangguk pelan. Wajahnya terlihat seperti habis dihantam bertubi-tubi oleh rasa bersalah. Saya bilang jangan ke sektor timur. Bukan buat nakut-nakutin, tapi karena saya tidak mau ada lagi yang tahu. Semakin banyak yang tahu, semakin besar kemungkinan mereka pilih korban baru. Aku semakin bingung. Kok bisa mereka pilih korban sembarangan? Begitu. Pak, kita ini pekerja. Kita cuma kerja cari nafkah, bukan buat dijadiin tumbal. Pak Harto tiba-tiba menatapku dalam-dalam. Sanggod dan tatapan itu membuat tengkukku merinding lebih dari apapun, Dirga. Aku langsung diam. Korban berikutnya sudah dipilih. Seketika tenggorokanku kering. Suara angin pun terasa seperti berhenti di telingaku. Siapa, Pak? Tanyaku hampir berbisik. Walau aku sebenarnya tahu aku tidak siap mendengarnya. Pak Harto meletakkan tangan di meja, menunduk. Lalu perlahan mengangkat wajahnya. Bola matanya berkokok-kokah, tapi juga tampak pasrah. Kamu, Dirga, dunia seperti berhenti. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada apapun selain degup jantungku yang menghantam dadaku begitu keras, sampai rasanya mau pecah. Saya, bisikku, hampir tidak percaya. Pak Harto mengangguk pelan. Iya, Dirga. Kamu. Aku mundur 2 langkah sampai punggungku menabrak dinding. Nafasku tercekat seperti ada tangan yang mencekik leherku perlahan. Kenapa? Pak, suaraku pecah. Mereka lihat kamu sering sendirian. Mereka anggap kamu orang yang tidak banyak bicara, tidak punya keluarga di sini. Dan yang paling parah, ia menelan ludah. Suaranya semakin lirih. Kamu sudah melihat lebih banyak dari yang seharusnya. Aku memejamkan mata. Tubuhku panas dan dingin sekaligus. Jantungku berdebar seperti mau copot. Semua hal yang kulihat, semalam gundukan tanah, tangan pucat yang meronta, suara manusia yang terperangkap, orang-orang berjubah hitam semua berputar cepat dalam kepalaku. Aku merasa ingin pingsan. Pak, saya harus apa? Tanyaku panik. Pak Harto berdiri mendekatiku, memegang pundakku dengan erat. Dengar saya baik-baik, Dirga. Kamu harus pergi dari proyek ini, malam ini juga. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu matahari terbit. Karina, mereka sudah mengawasi kamu sejak semalam. Pak, mereka lihat saya. Napasku memburu. Pak Harto mengangguk. Pemimpin ritual itu, orang tua yang kamu lihat, namanya Manggala. Dia bukan sembarang dukun. Dia bukan orang biasa. Dia itu penjaga perjanjian. Orang yang bertugas menentukan siapa korbannya. Aku merasakan bulu kuduk berdiri semua. Pak Harto menambahkan dengan bisikan serak. Semalam, waktu dia menoleh ke arahmu, itu artinya dia sudah memilih Cao Kudu, Lunggo, Derga, Saiki. Katanya pelan. Benar-benar pelan. Campuran Jawa dan Indonesia yang menambah mencekam suasananya. Aku menelan ludah, gemetar. Kalau saya pergi, yang lain gimana, Pak? Ya masih kerja di sini? Pak Harto menarik napas dalam. Dirga, kamu tidak bisa menyelamatkan semuanya. Kamu selamatkan dirimu dulu. Aku memalingkan wajah, menahan tangis. Rasanya seperti ada beban berat menghantam dadaku. Terus, Pak Harto sendiri gimana? Pak juga tahu soal ini. Pak juga bahaya. Dia tersenyum pahit, lalu menggeleng. Saya sudah terlalu lama terikat, Dirga. Saya tidak bisa kemana-mana. Mereka butuh saya untuk jalankan instruksi proyek. Saya hanya bisa membantu kamu supaya bisa pergi. Aku meremas rambutku sendiri.
frustrasi. Ini gila, Pak. Ini semua gila. Dia mendekat, berbicara cepat dan pelan. Malam ini, jam 11, kamu keluar dari barak. Jangan bawa apapun kecuali HP dan dompet. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti sekalipun ada yang manggil kamu. Aku mengangguk pelan meski tubuhku gemetar hebat. Pak, terima kasih. Tapi sebelum aku pergi, Pak Harto memanggilku lagi. Dirga, dan dia menatapku dengan mata paling sedih yang pernah kulihat. Kalau kamu dengar suara apapun dari arah gundukan tanah itu, jangan jawab, jangan coba lihat. Ingat, sing nangis, sing nyelo, sing minta tolong, duduong, bukan manusia. Dadaku langsung sesak mendengarnya. Aku pergi dari pos itu dengan langkah limbung, mencoba memahami kenyataan bahwa nyawaku sudah digenggam oleh ritual mengerikan yang tidak pernah aku pilih. Dan malam nanti akan jadi penentu apakah aku masih hidup atau menjadi tumbal berikutnya. Sore itu, langit sudah memerah keunguan. Udara mulai dingin, tapi panas dari adrenalin membuat seluruh tubuhku berkeringat deras. Aku memutuskan untuk kabur dari barak. Sejak pagi, rasa takut menumpuk. Tapi malam sebelumnya yang kulihat ritual, tangan Sarman yang muncul dari tanah, tatapan Pak Rengga, semua masih menghantui pikiranku. Aku tahu jika tinggal di barak, aku hanyalah target berikutnya, dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Langkah pertamaku keluar dari barak terasa seperti berjalan di tengah mimpi buruk. Setiap detik, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, seperti ingin meledak dari dada. Aku memastikan HP ada di saku, tapi tidak berani menyalakan lampu. Cahaya sedikit saja bisa membuatku ditemukan. Aku menyusuri jalan tanah yang biasanya dilewati truk-truk proyek. Beberapa titik masih basah, tapi tanahnya lebih padat. Sore itu angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah bercampur sedikit asap dari mesin. Sunyi, hanya suara kaki sendiri yang terdengar. Namun aku sadar, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang mengikutiku. Dan benar, tidak sampai 5 menit berjalan, aku mendengar suara mesin motor di kejauhan. Sekilas, terdengar seperti motor trail, tapi semakin jelas, suara itu mengikuti arah langkahku. Napasku semakin berat. Aku tahu mereka sudah mendapat perintah untuk mengejarku. Bukan hanya manusia biasa. Mereka yang semalam aku lihat di ritual dengan jubah hitam itu. Aku menunduk, mencoba bersembunyi di balik tumpukan beton yang belum dipasang. Suara motor semakin dekat, deras, menabrak kerikil-kerikil di tanah kering. Hanya beberapa detik saja, aku bisa bernapas lega, tapi aku tahu ini tidak akan cukup lama. Aku harus menemukan tempat persembunyian lain. Saat aku melangkah ke sisi jembatan penyangga yang belum jadi, tanah di sekitarku mulai terasa aneh. Ada aroma busuk samar, bercampur tanah basah, seperti bau yang sama dengan yang kulihat di gundukan ritual. Kaki kiriku menyentuh permukaan yang lembek, tapi bukan lumpur. Aku menengok sedikit, dan jantungku nyaris berhenti. Tangan-tangan pucat muncul dari tanah. Tidak satu, tapi banyak. Lembut, tapi kuat, mencoba meraih kakiku. Aku menjerit, terkejut, hampir tersandung sendiri. Insp bilang, jangan berhenti, jangan pikir panjang. Aku langsung meloncat ke atas beton setinggi 1 meter, lalu berlari lagi. Mesin motor terdengar semakin dekat. Sinar lampu kecil kadang menerpa tanah di depanku, tapi tidak bisa menembus kegelapan sepenuhnya. Aku tidak tahu apakah yang mengejar hanya satu orang atau beberapa, tapi suara langkah kaki mereka bukan dari motor terdengar juga di beberapa titik. Seperti mereka muncul dari mana saja. Selalu satu langkah di belakangku. Tuk, tok, suara kaki menghantui setiap detak jantungku. Tiba-tiba, di bawah salah satu jembatan penyangga, aku melihat sosok berdiri di gelap. Berjubah hitam, tinggi, wajahnya penuh luka garisan panjang, seolah dicakar sesuatu. Matanya kosong, tapi menatapku seolah bisa menembus tubuhku sampai ke tulang. Aku membeku beberapa detik. Lalu dia berkata, suaranya terdengar aneh, bergema seolah datang dari banyak mulut. Dirga, pulanglah, kamu dipilih. Jangan lari. Aku menelan ludah. Napasku tercekat, badanku gemetar hebat. Aku tahu ini bukan manusia biasa, tapi bukan sepenuhnya. Makhluk gaib juga campuran. Sesuatu yang ditakdirkan untuk menakut-nakuti, untuk mengeksekusi. Aku mundur perlahan, tapi kakiku menginjak tanah lembek yang berbeda. Aku menatap ke bawah dan hampir pingsan lagi.
Tangan-tangan itu yang muncul dari tanah bukan hanya satu atau dua, puluhan, mungkin lebih. Mereka meraih kakiku, lengan dan jari-jari pucatnya penuh tanah, kuku panjang, menempel dan menarik sedikit demi sedikit. Aku menjerit sekeras yang aku bisa, meloncat ke belakang, tapi tangan-tangan itu tetap mengejar. Muncul, entah dari mana, seperti tanah itu hidup. Aku teriak, tapi suaraku tenggelam di angin malam. Bahu kiriku tiba-tiba terasa panas dan pedih. Ada sesuatu yang mencakar dari belakang, cepat, tajam, sampai rasanya kulitku hampir sobek. Aku menoleh sekilas, tapi hanya bayangan gelap bergerak di tanah. Panik membuatku kehilangan akal. Aku tahu satu hal, aku tidak boleh tertangkap. Sekali tertangkap, aku akan jadi tumbal berikutnya. Sama seperti Sarman, aku berlari lagi, menuruni jalan tanah yang licin. Hati-hati, karena setiap langkah yang salah bisa membuatku terjerat tangan yang muncul dari tanah. Aku lompat di atas tumpukan kayu dan besi tua. Suara kayu berderak keras, tapi aku tidak peduli. Aku harus lari. Aku harus selamat. Mesin motor trail semakin dekat. Suara knalpotnya membelah malam. Aku menoleh sebentar. Seorang pria berjubah hitam naik motor, menatapku dengan mata merah samar yang menakutkan. Tubuhnya terlihat kaku, tapi cepat, sangat cepat. Dia berusaha menyalipku di tikungan tanah, tapi aku berhasil melewati dengan lompat di bawah jembatan penyangga yang rendah. Aku terengah-engah, berjongkok di bawah jembatan. Nafasku tercekat, jantungku seperti ingin meledak. Di atas Capella, jembatan penyangga bergetar sedikit karena kendaraan yang lewat di atas. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya menatap tenggen-tenggen yang muncul dari tanah. Mereka terus bergerak, merayap, menunggu momen untuk mencengkeramku lagi. Aku berusaha menenangkan diri. Dirga, tenang, kowe, kudulunga, saiki, ojo ngedumek. Dirga, kamu harus pergi sekarang. Jangan panik. Aku berbicara pada diri sendiri dalam bisikan bahasa Jawa, supaya tetap fokus. Langit mulai gelap sepenuhnya. Lampu proyek yang menyala dari jauh memberi sedikit cahaya, tapi tidak cukup untuk melihat sekeliling. Aku mendengar suara lain lebih rendah, serak, seperti ribuan suara terperangkap di dalam tanah. Suara itu memanggil namaku. Dir, gah, ojo lari, tinggal, kene. Aku menahan napas, tapi tangan-tangan itu semakin mendekat. Aku menoleh sekejap, dan hampir kehilangan akal. Di tanah, bayangan wajah Sarman muncul samar, mengerikan, menatapku dengan mata kosong. Aku tahu itu bukan Sarman lagi, tapi sesuatu yang mengambil tubuhnya, sesuatu yang menguasai tanah. Aku berlari lagi, melompati puing beton dan besi. Tubuhku sudah lecet, kaki penuh tanah basah dan darah dari goresan kecil yang kuterima saat meloncat. Namun aku tidak bisa berhenti. Tidak boleh. Satu langkah, berhenti, berarti kematian. Tok, tok, tok. Suara kaki mengikuti setiap gerakanku. Selalu satu langkah di belakang. Aku tahu mereka bisa muncul di mana saja dari tanah, dari bayangan, dari jembatan penyangga, atau dari pepohonan yang menjorok dekat proyek. Sesuatu yang mengerikan, campuran manusia dan entitas gaib, mengejar untuk mengeksekusiku. Aku mencapai titik di mana tanah mulai menurun tajam. Tanah di sana terlihat lebih basah. Bau busuk makin pekat. Tangan-tangan muncul lagi. Kali ini dari sisi tanah dan tebing kecil di kanan kiriku. Mereka ingin menjangkau kaki, pinggang, bahkan tubuhku. Aku meloncat dan terguling di tanah lembek. Rasanya seperti jatuh ke kubangan mayat hidup. Tubuhku terhentak. Wajahku penuh tanah, tapi aku merasakan tangan panas mencengkeram bahuku lagi. Pedihnya menusuk sampai ke tulang. Aku menjerit, tapi tetap berusaha lari. Suara-suara gaib itu terus memanggil, menjerit, menakut-nakuti. Rasanya seperti ribuan orang terperangkap memohon pertolongan, tapi tidak ada yang manusiawi. Di kejauhan, aku melihat cahaya redup dari jalan raya. Aku tahu itu salah satu titik aman sementara, tapi masih jauh. Jalan menuju sana dipenuhi bayangan, tangan-tangan, dan tanah yang seakan hidup. Aku memutuskan untuk melompat lagi. Hati-hati tapi cepat. Hampir terjatuh beberapa kali, tapi adrenalin membuat tubuhku kuat. Setiap langkah terasa seperti berlari di atas neraka. Tangan-tangan itu semakin banyak. Mereka menarik kaki, lengan,
bahkan rambutku. Aku hampir terjatuh. Aku menjerit sekuat tenaga, sampai suara itu terasa pecah di udara. Ora, ojo, tidak, jangan. Aku merasakan kepanikan murni, tapi aku terus lari. Berlari tanpa menoleh. Saat hampir mencapai jalan raya, satu tangan besar dan pucat berhasil mencakar bahu kiriku. Panas dan sakitnya menusuk sampai ke tulang. Tapi aku berhasil melepaskan diri dengan lompat terakhir. Napasku tersengal, tubuhku nyaris lumpuh. Namun aku sampai di pinggir jalan. Cahaya lampu kendaraan memberi sedikit rasa aman. Aku berhenti, membungkuk, menepuk tanah untuk menenangkan tubuh. Tanganku gemetar, kaki nyeri. Tapi aku selamat untuk sementara. Aku menatap ke belakang. Tidak, ada tangan yang muncul lagi, tidak ada bayangan yang mengikuti. Hanya angin dingin malam dan suara jauh kendaraan proyek yang hilang di kejauhan. Aku sadar satu hal, malam ini aku berhasil lolos dari perburuan mereka. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Proyek tol itu, tangan-tangan dari tanah itu, dan Manggala. Dengan pengikutnya, mereka tidak akan berhenti. Mereka sudah memilihku. Dan aku sudah tahu, aku tidak bisa lagi pulang ke barat. Tidak ada tempat aman lagi. Aku duduk di pinggir jalan. Tubuh masih gemetar, napas masih tersengal, dan memandang gelap malam. Rasanya seperti hidupku kini tergantung di atas jurang. Hanya satu hal yang pasti, aku harus tetap bergerak, tetap hidup, dan menemukan cara untuk selamat dari proyek tol Cipularang yang berubah menjadi neraka. Aku bersembunyi di hutan pinggir tol sampai pagi. Semalaman aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata walau sebentar, suara langkah, bisik, dan bayangan sosok berjubah hitam itu muncul kembali dalam ingatanku. Badanku lemas, perut melilit seperti diremas, kepala berdenyut dari kelelahan dan ketakutan yang terlalu lama tertahan. Bahuku masih perih, kadang seperti ditarik dari dalam kulit. Bekas cakaran itu terasa panas, seperti terbakar. Ketika matahari mulai naik, kabut tipis yang menyelimuti hutan perlahan menipis. Di sela pepohonan, aku bisa melihat jalan proyek dari kejauhan. Awalnya aku hanya ingin memastikan apakah sudah aman untuk keluar dari persembunyian. Tetapi yang kulihat justru membuat jantungku hampir berhenti. Ambulans sudah berjejer, polisi memasang garis kuning, wartawan membawa kamera dan mikrofon sambil berlari ke sana kemari. Aku merangkak sedikit, bersembunyi di balik semak yang agak tinggi. Dari tempatku duduk, aku bisa mendengar suara mereka. Samar-samar terbawa angin pagi. Tanahnya longsor sendiri, Pak. Banyak tulang manusia. Ini nggak masuk akal. Baru kemarin malam aman. Cepat foto, ambil videonya. Ini besar. Tulang belulang. Aku langsung tahu siapa mereka. Sarman bukan satu-satunya. Aku merasakan sesuatu menusuk dadaku. Bukan hanya rasa takut, tapi juga amarah, jijik, dan kesedihan bercampur jadi satu. Aku memandangi tanah itu. Tempat kemarin malam aku melihat mereka menggali, mengubur sesuatu, atau seseorang. Sekarang tanah itu menolak semuanya. Ritual itu gagal, seperti ada kekuatan yang marah, membalikan apapun yang sudah mereka lakukan. Aku merayap sedikit lebih dekat, agar bisa melihat dengan lebih jelas tanpa terlihat. Polisi dan petugas berusaha mengangkat tulang-tulang itu dengan hati-hati. Beberapa tulang masih menempel pada sisa kain yang sudah hancur. Ada yang bagian rusuk, ada tangan, ada tengkorak kecil yang membuat bulu kudukku meremang. Tengkorak itu kecil seperti milik anak-anak. Aku memalingkan wajah, tidak kuat melihatnya dari kejauhan. Terdengar seseorang berteriak panik. Pak Harto ketemu! Pak Harto ada di gudang belakang. Aku langsung menegang. Pak Harto, sejut yang jujur padaku. Langkah-langkah para petugas berlari menuju gudang tua di sisi proyek. Aku merayap mengikutinya dari kejauhan, tetap menjaga jarak. Ketika mereka membuka pintu gudang, suara teriakan histeris langsung terdengar. Ya Tuhan, jangan desina dokumentasikan. Aku memberanikan diri mengintip dari balik truk rusak yang terbengkalai. Tubuh Pak Harto tergeletak di lantai, tapi tubuh itu bukan lagi berbentuk tubuh manusia yang normal. Tulang punggungnya menekuk ke arah yang mustahil. Kakinya terlipat seperti dipatahkan berkali-kali. Lengannya melintir keluar. Wajahnya menempel ke lantai seolah dipaksa mencium tanah dengan kekuatan yang bukan manusia. Aku menutup mulut agar tidak menjerit. Siapapun yang melakukan itu bukan manusia, atau bukan lagi manusia.
Di dinding gudang itu, ada bekas goresan panjang. Dari jauh aku tidak bisa melihatnya jelas, tetapi seperti tulisan atau simbol aneh yang diukir dengan sangat kasar. Seolah seseorang atau sesuatu menuliskannya menggunakan kukunya sendiri. Aku mencoba membaca. Tulisan itu miring, acak, tapi satu kata terlihat jelas. Tumbal. Darahku seperti berhenti mengalir. Sementara itu para petugas masih sibuk mengurus lokasi, mewawancarai saksi, mengatur media yang semakin ramai. Tidak ada yang sadar bahwa di balik rerimbunan semak, ada seseorang yang sedang menahan ketakutan luar biasa. Seseorang yang sebenarnya sedang dicari. Pemimpin ritual menghilang entah kemana. Tidak ada satupun yang menemukannya di area proyek. Tidak ada jenazah, tidak ada jejak darah, tidak ada tanda-tanda pelarian. Seakan dia menghilang begitu saja. Tapi aku tahu lebih baik daripada mereka. Dia tidak pergi. Dia hanya menunggu. Dan aku berhasil kabur. Setidaknya untuk sementara. Aku berjalan menyusuri hutan pinggir tol, menunduk, menghindari pandangan siapapun. Aku harus menjauh dari sana. Aku tidak tahu apakah para penjaga proyek masih mencariku, tapi lebih menakutkan lagi jika sosok berjubah hitam itu yang mencariku. Setiap kali ada suara ranting patah, aku menoleh panik. Setiap hembusan angin yang melewati daun membuatku terperanjat seperti mau pingsan. Aku tidak lagi bisa membedakan mana suara alami dan mana suara mereka. Setelah beberapa jam berjalan tanpa arah, aku tiba di sebuah desa kecil. Desa itu sunyi, hanya beberapa rumah kayu yang berjajar di pinggir sawah. Aku sempat berniat meminta bantuan, tapi wajahku basah penuh lumpur, bajuku robek, dan bahu kiri penuh darah kering. Aku bisa dianggap orang gila, pikirku. Jadi aku hanya berjalan melewati desa itu, menunduk, berharap tidak ada yang memperhatikanku. Di warung kecil dekat pertigaan desa, seorang ibu tua melihatku dengan pandangan khawatir. "Le, kau ora apa-apa?" tanya beliau pelan. "Le," sapaan lembut yang membuatku nyaris menangis. Aku ingin menjawab, tapi suara tidak keluar. Aku hanya menggeleng dan terus berjalan. Ibu itu menatapku lama, tapi tidak mengejar. Mungkin beliau tahu aku sedang berusaha kabur dari sesuatu. Atau beliau hanya kasihan. Entahlah, aku terus berjalan hingga keluar desa. Hingga aku kembali ke jalan raya yang menuju kota. Hingga matahari mulai turun lagi. Dan langkahku semakin berat. Tubuhku seperti mau roboh. Aku tiba di pinggiran kota saat hari mulai gelap. Dan itu saat yang paling membuatku gentar. Malam adalah waktunya mereka bergerak. Aku menyewa kamar di sebuah kos harian murah. Hanya sebuah kamar kecil dengan kasur tipis, jendela berdebu, dan lampu remang yang berkedip. Tapi cukup untuk berlindung malam itu. Atau setidaknya aku berharap begitu. Begitu pintu tertutup, aku langsung mengunci 3 kali. Lalu mendorong kursi dan meja ke arah pintu, menumpuknya agar lebih kuat. Aku tidak ingin ada celah sedikit pun. Aku menempelkan punggung pada dinding, menahan napas, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku diam, semakin jelas suara itu muncul dalam kepalaku. Tok, tok. Awalnya hanya suara samar dari ingatan, tapi semakin malam, semakin nyata. Seperti berasal dari luar kamar. Aku menutup telinga. Tolong, jangan sekarang, jangan. Tapi suara itu justru makin jelas. Tok, tok. Jendela kamarku mulai bergetar. Aku menahan napas, menatap jendela itu dengan mata melebar. Tidak, jendela itu berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang mengetuk dari luar. Tok, tok, tok. Ketukan itu lambat, teratur, seperti ritual. Seperti panggilan, aku menutup mulut, menahan tubuhku agar tidak bergerak. Tapi aku tahu dia ada di luar. Ketika aku menatap kaca jendela itu, embun dingin mulai menutupi permukaannya. Embun itu perlahan membentuk pola, menyusun huruf-huruf yang tidak mungkin dibuat. Manusia dari luar lantai 2, aku merangkak mundur hingga menabrak dinding. Tulisan itu terbentuk sempurna. Dirga. Tubuhku gemetar. Lalu, suara itu datang. Suara yang sama, suara yang bergema, seolah berasal dari banyak mulut, dari banyak tubuh, dari tanah itu sendiri. Dirga. Tumbal terakhir belum diserahkan. Aku ingin berteriak, tetapi suara tercekat di tenggorokanku.
Angin bertiup dari luar jendela. Tirai yang seharusnya diam, tiba-tiba terangkat pelan. Suara langkah menyeret sesuatu terdengar dari atap. Lalu, suara gesekan pelan turun ke dinding luar kamar. Seperti kuku panjang yang digoreskan dari atas ke bawah. Aku memeluk lutut. Tubuhku tidak bisa bergerak. Napasku tersengal. Denyut nadi seperti mau pecah. Dirga, suara itu berubah lebih dekat, lebih dalam, lebih menuntut. Ajan delik maneh. Aku tersentak ketika suara itu memakai bahasa Jawa. Kata kota itu terdengar seperti bisikan tepat di telingaku. Bukan dari jendela, bukan dari dinding, tapi dari dalam ruangan. Aku bangkit dengan sisa tenaga, merangkak ke pojok ruangan. Tapi bayangan di sudut lain bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang merayap keluar dari kegelapan. Sosok itu tidak punya bentuk jelas, tapi aku bisa melihat bagian bahunya menonjol. Kulitnya sobek, matanya seperti dua lubang gelap yang menatapku dengan kelaparan. Aku memejamkan mata. "Tolong, aku bukan tumbal," bisikku. Sosok itu berhenti. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, seperti angin yang lewat di sela pintu, "Durung rampung, Dirga." Belum selesai. Lampu kamar berkedip 3 kali. Saat aku membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya angin dingin, jendela yang kembali buram, dan suara ketukan terakhir sebelum semuanya sunyi tok tok tok. Setelah itu, malam berjalan sangat lambat. Aku berusaha tetap terjaga, tapi tubuhku lengah, dan aku tertidur tanpa sadar. Ketika aku terbangun, matahari sudah naik. Burung-burung bersuara seperti biasa. Suara motor dan orang berjalan di luar terdengar normal. Tidak ada bekas ketukan. Tidak ada tulisan embun. Tidak ada goresan di dinding. Semuanya bersih. Seolah kejadian itu tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu itu bukan mimpi karena bahuku bagian yang dicakar. Sosok berjubah hitam pagi itu berubah menjadi hitam kebiruan, seperti kulit yang membusuk. Dan di tengah luka itu, ada bekas goresan membentuk satu simbol kecil. Simbol yang sama seperti di gudang tempat Pak Harto ditemukan. Simbol tumbal. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bersembunyi. Yang jelas, mereka belum selesai mencariku. Dan setiap malam, suara itu selalu kembali. Tok, 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 Dirga. Waktumu hampir tiba. Dan begitulah Winggetters. Kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik. Selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani, Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.